Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita punya cerita menarik nih dari Anda tentang perjalanan sebuah media online, kanalindonesia.com. Kita coba bedah sama-sama ya. Oke, siap. Sumbernya ini narasi tentang sejarah dan perkembangannya begitu ya? Ya, betul. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba gali gimana sih caranya sebuah inisiatif media dari kota kecil, ini kan Ponorogo, Jawa Timur ya. Ponorogo, bukan pusat media biasanya. Nah, itu dia. Gimana caranya bisa tumbuh jadi pemain media nasional yang, ya, cukup diperhitungkan gitu. Kita lihat prinsipnya apa, tantangannya gimana. Menarik ini. Coba Anda bayangkan deh, 10 tahun lalu loh ini. Idenya lahir di Ponorogo, bukan Jakarta, bukan Surabaya. Apa ya yang bikin unik perjalanannya? Ini memang studi kasus yang bagus ya tentang pertumbuhan media di era digital. Apalagi mulainya dari daerah. Iya kan? Sumber Anda itu mencatat tanggal lahirnya 14 Juli. Berarti udah 10 tahun lalu ya. Titik awalnya mungkin sederhana, tapi ambisinya besar kayaknya. Nah, ambisi itu, seperti yang Anda bagikan di narasinya, dirumuskan jadi misi yang jelas banget dari awal. Apa tadi? Menjadi sumber informasi yang akurat, informatif, dan mencerdaskan. 3 pilar itu ya, akurat, informatif, mencerdaskan. Kedengarannya kan ideal banget ya. Tapi praktiknya gimana? Mempertahankan ini di tengah gempuran, kecepatan berita, hoax di mana-mana, pasti susah banget. Justru itu yang menarik. Dan kayaknya ditekankan juga di sumber Anda. Komitmen mereka itu loh ke misi awal tadi. Kelihatan nggak main-main. Maksudnya gimana tuh, nggak main-main? Ya, narasinya kan menyebut soal fokus kuat ke verifikasi. Verifikasi mendalam. Sesuatu yang, ya kita tahulah, sering dikorbankan kan demi cepet tayang di tempat lain. Bener banget. Kejar setoran istilahnya. Nah mereka nggak gitu. Terus juga soal penulisan, penyajian. Katanya sih dibuat cermat biar mudah dipahami pembaca. Ini kan pilihan sadar ya. Jadi milih kualitas daripada kuantitas atau kecepatan semata gitu ya. Bisa dibilang begitu, sebuah pertarungan lah di tengah lanskap media yang riuh rendah kayak sekarang. Pertarungan yang kayaknya berhasil ya. Sumber Anda kan cerita gimana konsistensi mereka itu pelan-pelan bangun pembaca setia. Betul, orang jadi nyari mereka karena reputasi itu. Kualitas, integritas. Ini menarik loh, pas banyak yang ngejar klik, mereka malah bangun trust. Gimana caranya ya mereka bisa nyebrang dari Ponorogo ke pembaca nasional, ada petunjuk di narasinya. Sumbernya menyoroti kalau perluasan jangkauan itu terjadinya organik gitu, karena kualitas kontennya. Oh jadi kontennya yang narik ya? Iya, waktu mereka mulai konsisten liput isu-isu nasional bahkan internasional, tapi dengan kedalaman yang sama kayak waktu bahas isu lokal nih, nah, pembaca luar Ponorogo mulai notice. Jadi nggak cuma jago kandang istilahnya. Betul. Ini kayak mematahkan anggapan gitu loh, kalau media daerah ya cuma relevan buat orang daerahnya aja. Kuncinya berarti di relevansi sama kualitas ya, bukan soal lokasinya di mana? Tepat. Menurut narasi Anda sih begitu. Mereka jadi bukti kalau pusat gravitasi informasi itu nggak harus melulu di ibu kota kok. 10 tahun di industri media digital itu kan, rasanya kayak seabad ya di industri lain. Penuh gejolak, ganti algoritma, model bisnis naik turun. Iya benar banget, cepat sekali perubahannya. Narasi Anda kan bilang mereka berhasil lewatin itu semua. Apa ya kira-kira kunci ketahanan mereka? Selain komitmen ke misi awal tadi. Tekanan pasar, pegangan ke prinsip akurat, informatif, mencerdaskan, itu jadi jangkar mereka. Jadi kayak kompas gitu ya? Iya, semacam itu. Pasti mereka adaptasi juga teknologinya, strateginya. Tapi intinya, DNA-nya nggak berubah. Sumber Anda menggambarkannya sebagai evolusi tanpa kehilangan jiwa. Evolusi tanpa kehilangan jiwa. Keren juga istilahnya. Dan sekarang, ya mereka diakuilah sebagai salah satu suara penting dari Jawa Timur di panggung nasional. Ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi bertumbuh dengan identitas yang jelas. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kisah kanalindonesia.com ini, seperti yang tergambar di narasi Anda, bukan sekedar cerita sukses perusahaan media biasa ya? Jauh lebih dalam dari itu, menurut saya. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini kan cerita tentang gimana dedikasi ke integritas jurnalistik, fokus ke pencerahan publik. Itu bisa jadi model pertumbuhan yang valid ya? Iya, valid. Bahkan mungkin lebih berkelanjutan untuk jangka panjang. Ini bisa jadi inspirasi loh buat banyak inisiatif serupa di daerah lain yang mungkin merasa, saya kan dari daerah kecil. Bener juga. Narasi Anda kan melukiskan mereka bukan cuma penyampai berita, tapi agen pencerahan. Kembali lagi ke misi awal tadi. Ini kayak penegasan kalau kualitas dan substansi itu masih punya tempat. Bahkan sangat dibutuhkan. Luar biasa sih perjalanannya. Oke, jadi
kita udah telusuri bareng ya, gimana kanalindonesia.com berdasarkan narasi yang Anda bagikan bertransformasi dari cuma ide di Ponorogo jadi media nasional yang ya disegani lah. Betul. Kuncinya tadi di komitmen teguh ya, akurasi, informasi yang bertanggung jawab, sama upaya mencerdaskan pembaca. Perjalanan integritas di tengah rimba digital. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran penutup nih, untuk Anda renungkan juga. Melihat perjalanan kanalindonesia.com ini, Iya, di tengah arus informasi yang serba instan, seringkali dangkal yang kita hadapi tiap hari ini, mungkinkah model pertumbuhan yang kayak gini, yang ngandalin kepercayaan, kualitas mendalam, yang mungkin rasanya lebih lambat atau sunyi? Mungkinkah ini justru jadi kunci vital buat masa depan ekosistem media yang lebih sehat, lebih berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut mungkin ya.